perjalanan pulang itu harus sabar. Ingat, di rumah ada yang nunggu kita pulang, jadi jangan terlalu semangat menerabas lampu merah ya, karena kita nggak pernah tahu tuh, baru ngobrolin cedera kepala. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di vlog gue, Parang Aldi. Nah, selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton. Jangan kaget, pembahasannya agak crossover banget. Beda karena ini ngomongin kesehatan sambil motoran. Dan ini udah masuk ke video berapa nih? Bulan 11. Alhamdulillah udah 11 video di yang dipecahkan. Semoga bisa konsisten terus tiap harinya untuk upload video. Target 100 video. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua isi kontennya. Walaupun vlognya ya jalannya situ-situ aja, tapi itulah konsepnya. Motovlog, daily motovlog, pulang kerja, berangkat kerja, atau pergi kemana, tapi dibalut dengan konten edukasi kesehatan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah nge-share juga, bahkan sampai sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, karena subscribe kalian akan membuat gue lebih semangat lagi untuk dalam membuat konten-konten ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mendalam membuat videonya. Oke, sekarang masih dalam perjalanan pulang. Wih, bagus banget pohon ya. Kirain kemarin hujan gitu. Tadi mau bikin konten soal pancaroba, coba ternyata masih panas. Nanti deh pas kalau hujan kita bikin kontennya. Jadi kita bahas konten yang lain dulu. Nah, jadi untuk tema atau topik yang kita obrolin sambil pulang ini, di jalan pulang, yaitu tentang tulang, berhubungan dengan tulang. Nah, tadi kemarin beberapa kasus juga ditemukan di klinik gitu. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah usia lanjut gitu datang dengan keluhan nyeri di bagian lutut gitu, nyeri di lutut, jalannya susah gitu, sakit lah gitu. Bahkan sampai bengkak-bengkak lututnya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan untuk mencari tahu sebenarnya apa sih. Setelah di wawancara ya, di interview gitu, udah berapa lama, sakit udah berapa lama, terus kalau bergerak tambah nyeri apa enggak gitu. Udah minum obat apa aja, ada riwayat apa gitu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, kecurigaannya mengarah kepada osteoartritis atau peradangan pada sendi lutut. Jadi osteoartritis itu adalah sebuah ini ya, gejala yang terjadi karena adanya peradangan pada sendi lutut, sehingga mengakibatkan adanya pengapuran ya, karena ada pengapuran tulang di area sendi lutut yang mengakibatkan terjadinya nyeri, terjadinya bengkak, peradangan, terjadinya itu sulit untuk bergerak atau digerakkan gitu, kayak berasanya kakinya kayak kekunci. Nah, kalau untuk osteoartritis sendiri atau pengapuran ini sebenarnya banyak faktornya.
Osteoartritis sendiri terbagi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer biasanya idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui sebabnya. Biasanya ini berhubungan dengan faktor risiko. Kalau yang sekunder berhubungan sama penyakit tertentu atau konsumsi obat-obatan. Tapi itu jarang sih, lebih kepada yang primer. Nah, kalau yang primer itu berhubungan sama faktor risiko. Biasanya usianya sudah di atas 60 tahun. Kemudian untuk yang wanita, riwayat menopause atau sudah tidak haid lagi, karena berhubungan dengan faktor hormonal ya, hormon estrogen atau hormon kewanitaan sudah tidak diproduksi. Kemudian yang punya riwayat aktivitas fisik yang berat, kayak pemain bola, lari ya, angkat berat, lifter gitu ya, atau aktivitas fisik yang memaksimalkan gerakan-gerakan sendi yang terus menerus continue. Nah, itu salah satu dari faktor-faktor risiko. Nah, faktor-faktor risiko ini kan terbagi dua, ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah tadi dari usia, jenis kelamin, ras, ada ras Asia, Mongoloid, Mongoloid tadi. Gitu. Biasanya kalau udah seperti ini ya kita akan evaluasi dulu sakitnya. Bisa nggak sih kita bantu untuk penanganan seperti kayak fisioterapi atau peragangan otot atau penguatan otot, itu yang kita utamakan dulu. Jadi kita harus edukasi dulu. Nah, untuk osteoartritis sendiri ada tingkatannya berdasarkan derajat dari Kalbren. Nah, Kalbren itu ada kebagi 4 tingkatan. Ada yang derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Kalau derajat 1 ya masih normal. Terus kalau derajat 2 ke derajat 3 udah mild. Derajat 3 ke derajat 4 ya udah severe, udah berat gitu. Jadi ada ringan, sedang, sama berat juga. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari celah sendinya. Nah, celah sendi lutut semakin dia tinggi tingkatannya, semakin berat tingkatannya, celah sendinya sudah mulai nempel, mendekat. Nah, udah ada kemampuan juga. Terus untuk cairan sendinya juga udah mulai berkurang. Akibatnya gesekannya makin berasa nih untuk area lutut. Jadi kayak ada pertumbuhan tulang itu yang tajam-tajam di area persendiannya. Nah, itu yang bikin nyeri. Makin banyak atau makin tajam ya makin nyeri. Atau yang derajat yang paling berat, dia bahkan sendinya bisa benar-benar nempel gitu antara tulang lutut. Di bagian tulang lututnya persendian antara si tulang kering dan tulang paha bawah kan. Nah, itu bisa celahnya itu nempel banget. Nah, itu yang berat. Saya bisa terjadi nyeri banget kalau digerakin, ada gerakan yang terbatas, mau digerakin susah. Terus juga ada pembengkakan, lututnya jadi besar, merah gitu. Gitu. Nah, untuk penanganannya ada macam-macam kan, kayak tadi salah satunya fisioterapi, terus juga ada obat-obatan, bahkan sampai tindakan yang sifatnya invasif, ya bisa dibilang operasi. Cuma memang disarankan untuk fisioterapi dulu penanganannya, baik dari sisi stretching otot, pembentukan otot tulang, yang kayak nge-gym istilahnya gitu, atau bahkan bisa olahraga berenang. Kalau untuk yang stretching ya itu lebih utamanya sih tujuannya untuk memperkuat otot paha. Jadi otot pahanya dikuatin supaya kalau nopang depan harus ototnya dulu yang nampung, yang nahan, bukan langsung ke arah lutut, karena kan makin nyeri tuh. Kemudian olahraga renang itu direkomendasikan untuk orang-orang yang punya riwayat pengapuran, karena dengan adanya renang depan tubuh kita kan ditopang sama air, jadi bisa
manfaatkan untuk jalan-jalan di keliling-keliling kolam renang, atau bisa berenang ya. Kalau bisa gaya renang ya silakan, tapi kalau nggak bisa gitu ya jalan aja. Kemudian juga bisa juga pakai sepeda statis gitu, atau olahraga yang sifatnya ringan-ringan. Nah, terus saya olahraga yang paling diutamakan juga adalah pola diet atau pola makan, karena berhubungan sama berat badan. Jadi berat badannya harus stabil, harus indeks massa tubuhnya dalam kategori normal, tidak boleh berat badan lebih atau obesitas. Nah, yang harus dikejar itu untuk mengurangi tekanan ke bawah atau tekanan gravitasi, karena kan baik lagi pada akhirnya beban yang akan diterima oleh lutut lebih besar gitu. Jadi sarannya adalah tadi harus menurunkan berat badan, harus menjaga pola makan, olahraga stretching, olahraga renang. Kalau stretching sih bisa setiap hari dilakukan sih. Rekomendasinya kalau saya sih lebih kepada 5 kali sehari lah, sambil habis sholat, peregangan kita mencari olahraga yang mudah untuk melatih otot paha, kayak sambil duduk di kursi, terus kaki yang sebelah kanan dilurusin, dikedepankan gitu, lurus ke depan, naikin pelan-pelan, terus ditahan, awal ditahan, turun lagi, tahan 3 detik, turun pelan-pelan, terus gantian kaki kiri dinaikin, dilurusin pelan-pelan, ditahan sampai berasa bagian otot pahanya, 3 detik, turun lagi pelan-pelan. Nah, itu bisa diulang gantian kanan kiri itu 10 itu bisa dilakukan sehari 5 kali lah. Kalau untuk pengerjaannya ya dia kayak orang habis sholat aja dilakukan stretching. Terus habis itu bisa dengan ya tadi, selain itu olahraga bisa sepeda statis, atau bisa olahraga berenang. Jadi tujuannya untuk membuat bebannya berkurang. Nah, kalau misalkan udah seperti itu masih ada nyeri, ya harus konsultasi ke dokter spesialis. Dari dokter umum dulu ke klinik BPJS sekalian gitu, kasih obat penanganan awal, pereda nyeri, terus obat radang gitu, terus diobservasi selama beberapa kali kontrol dan dilakukan kayak latihan di rumah gitu. Ternyata belum ada perbaikan, boleh dibuatkan rujukan ke dokter spesialis ortopedi gitu. Nanti biasanya dari ortopedi akan di ronsen, dicek apakah tingkat atau derajat dari pengapurannya sudah parah apa belum gitu. Biasanya sih akan disarankan untuk fisioterapi dulu biasanya gitu. Kalau misalkan derajatnya sudah parah-parah, saya ditambahkan untuk tindakan invasif. Tapi tindakan invasif sendiri juga tidak akan membebaskan lepas dari nyeri ya, tapi masih ada kemungkinan gitu. Jadi semua tergantung kepada pilihan pasien. Bedanya kalau dengan osteoporosis, kalau osteoporosis itu pengeroposan tulang. Nah, kalau pengeroposan tulang tuh kita nggak pernah tahu biasanya. Kalau ada pengeroposan tulang, biasanya kita ketahuan baru kalau ada patah tulang. Gitu. Begitu dicek, ternyata kok struktur dari tulangnya berkurang nih, sudah tidak kuat nih, jadi gampang patah. Jadi struktur dalam tulangnya sudah keropos. Baru ketahuan biasanya pas kejadian pada tulang gitu. Biasanya berhubungan sama ya tadi usia dan hormon, apalagi untuk yang perempuan gitu, karena berhubungan sama hormon kewanitaan juga untuk memproduksi si struktur tulangnya. Jadi hati-hati untuk yang orang tuanya sudah lansia ya, sudah lanjut usia, untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat atau ekstrim gitu.
seperti itu. Sebentar nih kita lewat kereta dulu. Oh, bos. Jadi itu berhubungan sama osteoporosis. Jadi hati-hati untuk yang orang tua yang sudah lanjut usia ya. Kalau tadi kita belum tahu tuh apakah sudah derajat berapa pengeroposannya, itu yang kita khawatirin gitu. Ya kalau patah baru ketahuan biasanya. Mungkin bisa cek berkala sih, berapa tahun sekali, 1 tahun sekali buat ngecek masa tulangnya sudah berkurang atau belum gitu. Jadi konsumsi makanan yang mengandung kalsium boleh, minum multivitamin kalsium boleh, yang mengandung glukosamin dan kondroitin sulfa juga boleh. Ya itu ada di berbagai merek lah, dicari-cari aja. Atau mau konsultasi dulu sama dokter di klinik kesayangan kalian, boleh banget, harus ya. Baik lagi seperti yang gue bilang dulu, nggak dulu sih, kemarin bahwa sekarang kan teknologi sudah berkembang banget ya. Jadi teman-teman bisa cari di Google tentang penyakit, tentang obat, tentang apapun, bebas kalian bisa cari, silakan. Tapi kalian harus didampingi. Nah, didampingi tadi sama tenaga ahli ya, seperti tenaga kesehatannya ya. Tentu aja setelah kalian udah nemu hal-hal gitu, kalian harus konsultasi ke dokter, karena kadang-kadang kalau yang kalian temuin di Google tuh serem-serem gitu ya, apalah kanker lah apa, wis astagfirullahaladzim, kemana itu. Gitu, jadi harus ada pendampingan dari dokter. Jadi teman-teman konsultasi, jangan langsung main asal beli aja ya, hati-hati, karena ada beberapa obat juga yang bisa mempengaruhi si tulang sendiri gitu. Ya Pak. Ya, sabar ya, kita dalam perjalanan pulang itu harus sabar. Ingat, di rumah ada yang nunggu kita pulang, jadi jangan terlalu semangat menerabas lampu merah ya, karena kita nggak pernah tahu tuh, baru ngobrolin cedera kepala ya kan, nggak mungkin kan. Nah, itu yang harus kita hindarin. Banyak juga orang-orang yang kurang aware pengguna helm ya, karena jaraknya dekat. Hati-hati, karena ingat lagi, balik lagi, hidup kita itu bukan hanya tentang kita aja, tapi tentang semua orang yang terdekat dengan kita, apalagi sudah berkeluarga. Jadi jaga diri kalian, kalau bisa saya bisa mungkin ya hati-hati di jalan lah. Bahkan kita yang hati-hati aja suka kena imbasnya sama orang-orang yang kurang hati-hati kan. Oke. Apalagi banyak kasus di Bekasi ya, akhir-akhir ini area Bekasi itu banyak truk-truk tanah ya, banyak kecelakaan, yang kelindes lah, yang apalah, yang kesentek lah karena paksa nyalip dari kiri. Nah itulah hal-hal yang paling kita takutin sebagai pengendara ya. Teman-teman juga harus hati-hati, waspada ya. Kalau emang nggak bisa disalip ya jangan dipaksa. Kalau momentumnya dapat ya boleh disalip, tapi sesuaikan aja. Kalau teman-teman lagi capek atau lagi kayak gue ini jaga malam gitu, kalau nggak kuat nyetir ya jangan nyetir pulang kerja gitu, istirahat dulu. Nanti udah enakan, kapan mau berangkat pulang ya silakan. Yang penting bilang aja mau orang di rumah pulang telat, makan dulu, ngantuk atau apa, nggak penting.
Yang penting komunikasinya dijaga, jangan sampai lost contact, karena itu hal yang paling mengkhawatirkan ketika orang pergi jalan nggak ada kabar-kabarnya lagi. Ya itu yang paling takut daripada di ghosting. Apalagi ya yang namanya juga udah berkeluarga, ya udah punya istri, udah punya anak, itu yang paling kita takutin. Ini yang paling gue takutin juga, kalau terjadi sesuatu sama gue. Saya Oke, mungkin itu aja, singkat banget ya kalau untuk osteoartritis dan osteoporosis. Yang penting jaga kondisi tubuh kalian ya, hindari rokok, kalau bisa belum ngerokok ya jangan, kalau udah ngerokok ya kurang-kurangin, syukur-syukur bisa berhenti. Ya baik lagi karena keluarga yang punya riwayat punya minuman alkohol, ya kalau bisa juga sama, biar berkurang adiksinya. Nah yang kayak gini nih kan, nyebrang pakai helm, nggak nengok dulu, ini yang membahayakan orang yang udah hati-hati gitu, karena ketidakhati-hatian dari pengendara lain. Jadi kita nggak pernah tahu tuh yang namanya apa sih gitu. Jadi pelajaran buat kita semua. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih yang udah ngikutin. Terima kasih juga yang udah mau dengerin curhatan gue. Karena memang ya mau sehati-hati apapun kita ya tetap aja harus menghindari orang-orang yang kurang hati-hati lah, orang-orang yang tidak patuh di jalan. Oke, ini itu aja dari gue. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.